Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat produk pengingat air minum. Selanjutnya yaitu masalah di dalam kami membuat produk pengingat air minum itu terdapat masalah, yaitu banyaknya orang tidak menyadari bahwa mereka tidak cukup minum air putih sepanjang hari. Jadi banyak orang tidak tahu dan mengakibatkan dehidrasi, terus kelelahan, sakit kepala, dan penurunan kinerja mental. Selanjutnya yang kedua itu kurangnya asupan air dapat mempengaruhi konsentrasi dan produktivitas. Jadi akan mempengaruhi di kesehariannya dari segi konsentrasi. Nah, akan membuat orang tersebut akan nge-lag atau lambat berpikir atau bekerja. Selanjutnya yang ketiga itu banyak orang tidak memahami pentingnya menjaga tubuh tetap terhidrasi. Jadi banyak orang nggak tahu kalau tubuh kita itu sebenarnya butuh air yang banyak di setiap harinya. Selanjutnya itu up to utopia, yaitu solusi yang pertama. Readme menyediakan pengingat berkala yang dapat disesuaikan oleh pengguna. Jadi kita dapat mengatur sendiri pengingat kita untuk minum air putih. Selanjutnya itu solusi kedua, aplikasi memungkinkan pengguna untuk mencatat jumlah air. Jadi di produk kami dapat ada fitur untuk mencatat jumlah air yang kita minum setiap harinya. Selanjutnya yaitu solusi ketiga, menawarkan fitur analisis dan grafik yang menunjukkan pola minum air putih. Jadi nanti ada di produk kami fitur untuk menganalisa grafik pola minum kita sehari-hari. Selanjutnya itu produk atau layanan. Hydrate.me adalah aplikasi inovasi yang dirancang untuk membantu pengguna untuk menjaga hidrasi dengan cara yang mudah dan efisien. Menyediakan pengingat berkala dan dapat disesuaikan masing-masing dari user atau pengguna. Selanjutnya itu serta menawarkan grafik yang melacak pola minum kita kesehari-hari dan dengan antarmuka yang intuitif dan fitur dapat diakses, membantu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pengguna atau user. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, awal mula produk atau layanan. Hydrate Me bermula dari pengamatan sederhana terhadap kebiasaan sehari-hari banyak orang yang sering kali lupa untuk minum air secara cukup. Pendiri aplikasi ini, Alex Johnson, menyadari bahwa kebiasaan hidrasi yang buruk dapat berdampak negatif pada kesehatan dan produktivitas. Inspirasi ini muncul ketika Alex melihat rekan-rekannya di tempat kerja sering mengalami kelelahan dan sakit kepala akibat dehidrasi. Siapa pelanggan yang menjadi sasaran kita? Oke, dapat beberapa sasaran bagi kita. Yang pertama itu adalah kesehatan. Air minum yang cukup penting untuk kesehatan tubuh. Aplikasi ini membantu pengguna memastikan mereka memenuhi kebutuhan hidrasi harian mereka yang dapat meningkatkan energi, konsentrasi, dan fungsi organ tubuh. Selanjutnya ada kemudahan penggunaan. Dengan notifikasi yang otomatis, aplikasi memudahkan pengguna untuk mengingat dan minum air tanpa harus memikirkan secara aktif. Ini sangat berguna bagi mereka yang memiliki jadwal padat dan sering lupa untuk minum air. Selanjutnya personalisasi. Banyak aplikasi pengingat air minum memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan pengaturan berdasarkan berat badan, aktivitas fisik, dan faktor individu lainnya. Ini memastikan rekomendasi hidrasi yang lebih akurat dan relevan. Atau bisa kita sebut untuk target pasaran kita adalah semua khalayak. Nah, lebih tepatnya orang-orang umum di luar sana. Oke, selanjutnya ini ada tentang produk.
Produk kami itu bertujuan untuk membuat semua kalangan masyarakat itu cukup untuk meminum air mineral. Di dalam gambar ini dijelaskan bagaimana alur untuk pengguna untuk mengakses aplikasi atau sistem yang bertujuan untuk cukup air minum mineral ini. Yang pertama di situ ada pembuatan akun, di mana pengguna membuat akun dengan memasukkan biodata dan lain-lain. Yang kedua ada simpan akun, yang di mana data dari pengguna itu akan disimpan. Yang ketiga ada login, pengguna di situ akan masuk ke dalam akun yang sudah dibuat. Di situ ada fitur lupa password juga, di mana untuk memudahkan pengguna untuk jika ada password yang lupa. Di situ ada atur target, di mana pengguna bisa mengatur seberapa banyak air minum yang akan dia konsumsi per harinya. Ada pengingat nada dering juga, di mana ketika fitur itu dibuat itu untuk mengingatkan si pengguna dengan nada dering tersebut. Ada fitur lihat jadwal juga, jadi si pengguna ini bisa melihat jadwal minum air yang sudah direkomendasikan oleh produk ini. Terus juga ada laporan untuk melihat hasil target dan grafik konsumsi air yang diminum oleh si pengguna. Next. Untuk penambahan, jadi garis putus-putus pada MVP ini itu berfungsi untuk menandakan mana hal yang wajib, mana yang tidak. Tuh, jadi bagi yang berada di bawah itu tidak wajib dilaksanakan atau lebih tepatnya opsional. Nah, untuk yang berada di garis tipis-tipis atau garis putih itu hal yang wajib untuk dilakukan untuk mengakses kelanjutannya. Next. Di sini ada dua target pasar dari produk kami. Yang pertama target pasarnya untuk pekerja kantoran dan profesional yang seringkali terjebak dalam rutinitas kerja yang sangat padat, yang membuat mereka lupa untuk minum air mineral secara teratur. Mereka biasanya bekerja di lingkungan yang ber-AC dan bisa mempercepat dehidrasi tanpa mereka sadari. Ini sangat berguna banget untuk pekerja supaya selalu terhidrasi setiap harinya. Terus yang kedua target pasarnya untuk penggemar kebugaran atlet yang memerlukan asupan air yang konsisten untuk menjaga performa fisik mereka. Hidrasi yang cukup adalah kunci untuk pemulihan cepat, peningkatan kinerja, dan pencegahan cedera. Untuk penggemar kebugaran dan atlet ini sangat direkomendasikan karena untuk konsumsi air untuk atlet sendiri itu harus lebih terhidrasi lagi supaya tidak kekurangan cairan dalam tubuh. Next. Di sini ada keunggulan dari beberapa kompetitif. Yang pertama keunggulannya yaitu fitur ini memberikan fleksibilitas yang tinggi dibandingkan aplikasi sejenis yang hanya menawarkan pengingat tetap. Pengguna merasa lebih diperhatikan dan dapat menyesuaikan pengingat sesuai dengan gaya hidup mereka yang tadi sudah dijelaskan di produk yang kami buat. Ada beberapa fitur yang mungkin belum bisa dipunya oleh kompetitor yang lainnya, di mana di fitur yang kami punya di situ ada pengingat kapan dia harus minum air secara cukup, dia bisa membuat jadwal air minum, terus juga ada nada dering yang bisa mengingatkan si pengguna juga. Itu bisa memberikan nilai plus untuk si pengguna supaya lebih terhidrasi setiap harinya. Keunggulan yang kedua yaitu kemudahan penggunaan ini mengurangi hambatan bagi pengguna baru dan meningkatkan resensi pengguna. Aplikasi ini dapat digunakan dan untuk berbagai kalangan usia dan latar belakang teknologi. Jadi produk kami nanti akan sangat mudah dipahami dari tampilan user interface-nya biar segala kalangan bisa mengakses dengan mudah. Keunggulan yang tiga yaitu fitur ini tidak hanya memberikan informasi tetapi juga edukasi kepada pengguna tentang pentingnya hidrasi. Aplikasi lain mungkin hanya menyediakan pengingat tanpa analisis yang mendalam. Jadi yang sudah dijelaskan tadi di produk kami itu bukan hanya sekedar mengingatkan saja, tapi nanti juga di dalamnya ada edukasi apa saja yang penting bagi si pengguna ini supaya terhidrasi. Nanti juga ada beberapa analisisnya, ada tentang pembelajaran kenapa tubuh harus terhidrasi dengan cukup.
Jadi bukan hanya sekedar pengingat aja, cuman juga bisa sebagai edukasi untuk pengguna. Keunggulan yang keempat yaitu edukasi berkelanjutan dan dukungan pengguna yang responsif meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pengguna. Pengguna merasa didukung dalam perjalanan mereka untuk mencapai hidrasi yang optimal. Next. Di sini ada pendekatan kompetitor. Pendekatan yang pertama yaitu ada satu kompetitor yang bernama Waterminder. Ini mengandalkan pengingat sederhana yang mengingatkan pengguna untuk minum air pada interval yang telah ditentukan. Aplikasi ini memiliki antarmuka yang bersih dan mudah digunakan dengan grafik sederhana untuk melacak asupan air. Pendekatan yang kedua yaitu ada Plan Nani, menggabungkan pengingat minum air dengan elemen gamifikasi. Pengguna merawat tanaman virtual yang tumbuh setiap kali mereka minum air. Pendekatan ini membuat hidrasi lebih menyenangkan dan menarik. Pendekatan ketiga, MyFitnessPal, bukan hanya aplikasi pencatat kalori, tetapi juga mencakup fitur pencatatan asupan air. Aplikasi ini terintegrasi dengan berbagai perangkat kebugaran dan aplikasi kesehatan, menyediakan analisis yang menyeluruh tentang kebiasaan kesehatan pengguna. Jadi di produk yang kami buat nantinya bakal bekerja sama dengan kompetitor lain untuk memiliki satu tujuan yang sama untuk membuat para pengguna itu lebih sehat dalam kehidupan sehari-harinya. Next. Di sini akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Rizaldi. Baik, saya akan menjelaskan model bisnis atau pendapatan. Di sini ada cara-cara yang direncanakan perusahaan untuk menghasilkan uang. Pertama, baik melalui grafik, lini masa, atau bagan, tunjukkan kelayakan produk atau layanan Anda dan disampaikan bagaimana perusahaan Anda akan beroperasi menghasilkan uang dan mencapai sasaran. Yang kedua, jika Anda memiliki banyak cara untuk menghasilkan uang, fokuslah pada satu metode utama seperti langganan, iklan, dan transaksi. Dan yang ketiga, bahas pula metrik-metrik penting di sini seperti nilai seumur hidup, LTV, dan biaya perolehan pelanggan atau CAC. Berikut adalah video yang akan kami iklankan ke beberapa media sosial. Woi Cak, lu udah ngubungin dosen belum? Buat besok. Sekarang. Sekarang banget. Iya, sekarang. Nggak usah ntar. Halo, Assalamualaikum, Ma. Lah, Ya, malah nelpon si Mak ini coba. duit Harsnya udah habis. Apalah dia? Ya, buat kuliah sama Gak keperluan jelas. besok. Ya, sekarang Ma ya. Oke, ya. Assalamualaikum, Ma. Nah, lanjut nugas dia. Apalah. Woi, Hah? bukan Mak lu yang ditelepon, dosen. Dosen? Iya, Oke. dosen. Ini orang apa sih? Lah. Nah, buka TikTok tawa. Wah, stres nih orang. Wah, sinting nih orang. Woi, Hah? gila lu ya? Apaan sih? Malah buka TikTok. Dosen, lu telepon dosen. Kagak fokus, minum air nih. Iya, ntar lu, mau kencing dulu ntar. Ah. Stay hydrated. Ya, jadi di sini menjelaskan tentang seorang mahasiswa yang kekurangan minum sehingga dehidrasi. Jadi ketika menjelaskan tentang dia sedang beraktivitas yang mana dia tidak fokus ketika diajak berbicara, ketika tugas pun tidak fokus, dan ternyata dia udah dehidrasi tingkat tinggi yang mana kencing bercampur dengan darah. Jadi mungkin itu saja dari kelompok kami yang berisikan dari 4 orang yang tertera di layar ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.